Dijelaskan bagaimana Liwu akhirnya bisa kabur. Untuk memahaminya, cerita kembali ke masa lalu saat Han Jun menemui Liwu dan memohon bantuannya untuk menyembuhkan anaknya. Liwu bersedia menolong, tetapi dengan satu syarat, Han Jun harus membantunya keluar dari tempat penelitian tersebut. Sebelumnya, Liwu memang sudah memiliki kesepakatan dengan Profesor Han. Namun, karena Profesor Han tidak pernah datang menemuinya lagi, Liwu menduga bahwa ia telah ditangkap atau dibunuh oleh Jong-su. Karena itu, Liwu meminta Han Jun melanjutkan rencana yang sudah disusun bersama Profesor Han agar ia bisa keluar dan tetap menyembuhkan anak Han Jun. Tanpa sepengetahuan mereka, Profesor Han ternyata benar-benar telah ditangkap oleh Jong-su karena ketahuan ingin membawa Liwu kabur. Sebelum itu, Profesor Han sempat memperingatkan agar penelitian dihentikan karena terlalu berbahaya, terutama bagi Liwu. Ia menjelaskan bahwa jika darah Liwu terus diambil, kemampuan penyembuhannya akan melemah bahkan bisa hilang sepenuhnya. Sayangnya, peringatan tersebut diabaikan. Demi melanjutkan penelitian, Jong-su justru membunuh Profesor Han. Di sisi lain, Jaksa Cha menemui sekretaris seorang anggota dewan. Ia kembali diperingatkan agar tidak terlalu jauh menyelidiki kasus Liwu karena dapat membahayakan dirinya. Ini sudah menjadi peringatan kedua, namun Jaksa Cha tetap bersikeras mengungkap kebenaran tanpa peduli siapapun yang terlibat. Dari penyelidikan itu terungkap bahwa kasus ini berakar dari masa lalu, tepatnya dari ayah Jong-su. Bertahun-tahun sebelumnya, ayahnya bekerja sama dengan Profesor Han melakukan eksperimen dengan manusia sebagai subjek uji coba. Banyak korban jiwa berjatuhan akibat penelitian tersebut, lalu kasusnya ditutup rapat. Sementara itu, Jong-su menemui Liwu dan mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan bantuan Liwu untuk mengembangkan obat. Ia merasa catatan penelitian yang telah ia ambil sudah cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut. Namun, Liwu memperingatkan bahwa tanpa dirinya, obat itu tidak akan pernah berhasil dibuat dengan sempurna. Ia juga menegaskan bahwa hanya dirinya yang tahu apakah penggunaan darahnya dalam jumlah besar akan membuat obat semakin efektif atau justru melemahkan efeknya. Karena ia adalah pencipta obat tersebut, hanya dia yang memahami prosesnya sepenuhnya. Hal ini membuat Jong-su kesal karena ia sadar masih membutuhkan Liwu. Pada hari yang sama, Liwu dijadwalkan melakukan demonstrasi medis di rumah sakit Hana untuk menyembuhkan seorang pasien yang menderita penyakit parah. Di waktu bersamaan, Han Jun menuju rumah sakit itu untuk menjalankan rencananya membawa Liwu kabur. Di tempat lain, Jaksa Cha menemui atasannya setelah menemukan fakta bahwa sang atasan adalah jaksa yang dulu menutup kasus Liwu. Ia kembali diperingatkan untuk menghentikan penyelidikan karena berbahaya, namun Jaksa Cha tetap memilih melanjutkan langkahnya. Saat itulah Minyoung datang membawa bukti tambahan. Ia memang diperintahkan oleh Han Jun untuk mengumpulkan data dan selama beberapa hari terakhir ia bekerja keras menyusunnya. Minyoung bahkan mengikuti salah satu tokoh penting yang terlibat dalam kasus tersebut. Ia mencatat setiap pertemuan dan aktivitasnya hingga akhirnya menemukan hubungan antara para petinggi yang terlibat. Semua bukti itu kemudian diserahkan kepada Jaksa Cha pada hari yang sama, sehingga semakin memperkuat upaya mereka membongkar kebenaran. Dengan berkas dan bukti yang berhasil dikumpulkan, Jaksa Cha akhirnya membuat Direktur Oh tidak bisa lagi mengelak. Keterlibatannya dalam menutup kasus di masa lalu mulai terungkap satu persatu. Di hari yang sama, Liwu menjalani demonstrasi medis yang telah dijadwalkan di rumah sakit Hana. Tanpa diketahui banyak orang, rencana pelariannya sebenarnya sudah disusun jauh sebelumnya. Semasa hidupnya, Profesor Han telah menyuap beberapa orang di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan teknisi listrik. Rencananya sederhana tetapi berisiko. Tepat setelah demonstrasi selesai, sekitar pukul 12.00 aliran listrik rumah sakit akan dipadamkan. Rencana itu berjalan sesuai skenario. Begitu demonstrasi berakhir, listrik di seluruh rumah sakit tiba-tiba padam.
Dalam kekacauan tersebut, Liu memanfaatkan kesempatan untuk keluar dari ruangan. Ia membius para pengawal yang berjaga dan bergerak cepat sebelum situasi kembali terkendali. Anak buah Jongsu panik saat menyadari Liu menghilang. Mereka menyisir setiap sudut rumah sakit karena takut Liu benar-benar berhasil kabur. Namun pencarian itu sia-sia. Liu sudah lebih dulu bertemu dengan Han Jun yang memberinya pakaian ganti untuk menyamarkan penampilan. Setelah itu mereka segera meninggalkan rumah sakit. Namun pelarian mereka tidak berjalan mulus. Beberapa anak buah Jongsu ternyata mengikuti dari belakang. Menyadari hal itu, Han Jun panik dan segera menghubungi reporter Jo untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalan raya. Situasi berubah kacau ketika mobil yang ditumpangi anak buah Jongsu menabrak kendaraan Han Jun dan Liu. Benturan keras membuat mobil mereka terpental beberapa meter. Pada saat yang sama, istri Han Jun dan putri mereka, Min So, sedang menuju lokasi pertemuan tanpa mengetahui kecelakaan yang baru saja terjadi. Meski selamat, Liu mengalami luka parah di bagian perut. Kondisinya semakin memburuk dan membuat Han Jun sangat cemas. Beruntung, reporter Jo tiba tepat waktu ketika Han Jun berusaha menahan para pengejar. Han Jun meminta reporter Jo menghadang mereka agar ia bisa membawa Liu pergi. Reporter Jo menuruti permintaan itu dan melawan para penyerang meski akhirnya ia dipukul hingga pingsan. Sementara itu, Han Jun berhasil membawa Liu kabur menuju rumah lama Liu, tempat ia dulu tinggal bersama ibunya. Di sana, istri Han Jun dan Min So sudah menunggu. Kondisi Min So sangat lemah dan membutuhkan pertolongan secepatnya. Meskipun lukanya cukup parah, Liu memilih mengutamakan keselamatan Min So. Dengan menahan rasa sakit, ia mengambil sampel darah dari tubuhnya sendiri, zat yang selama ini menjadi sumber kemampuan penyembuhannya, lalu menyuntikkannya ke tubuh Min So. Cairan itu diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit termasuk kondisi yang diderita Min So. Kini harapan mereka hanya satu, kesembuhan Min So. Setelah Min So mulai menunjukkan tanda-tanda stabil, Han Jun dipenuhi rasa syukur dan berterima kasih kepada Liu atas pengorbanannya. Di tengah suasana tegang itu, ponsel Han Jun tiba-tiba berdering. Panggilan tersebut berasal dari Jaksa Cha, namun sebelum sempat menjawab, Liu mendadak kehilangan kesadaran karena kondisinya yang semakin melemah. Han Jun pun terpaksa mengabaikan telepon itu dan fokus menyelamatkan Liu bersama istrinya. Mereka khawatir luka yang dialaminya sudah terlalu parah. Sementara itu, Jongsu mendapat tekanan besar dari para investor yang mendanai penelitiannya, termasuk ayah Jaksa Cha. Ia dimarahi habis-habisan karena gagal mengendalikan situasi dan membiarkan Liu kabur. Dalam keadaan terdesak, Jongsu memohon diberi waktu dan berjanji akan menemukan Liu paling lambat keesokan harinya. Namun para investor sudah tidak lagi percaya dan justru meremehkannya. Dari sinilah terungkap bahwa dalang utama di balik eksperimen keji tersebut adalah ayah Jaksa Cha, sosok yang selama ini bersembunyi di balik layar. Cerita kemudian kembali ke masa lalu mengungkap bagaimana hidup Liu berubah drastis dan bagaimana ibunya kehilangan nyawa. Suatu pagi yang tampak biasa, Liu bersiap berangkat kuliah setelah sarapan yang disiapkan ibunya. Ia dikenal sebagai mahasiswa berprestasi di desanya, bahkan namanya dipajang sebagai kebanggaan kampung. Hari itu ia berpamitan karena akan menghadiri evaluasi lomba yang diikutinya. Sepulang kuliah, teman-temannya mengajaknya bermain basket, namun rencananya berubah ketika dosennya memanggilnya ke ruangan. Ia diberitahu bahwa seorang profesor ternama dari rumah sakit CHUM, Profesor Han, tertarik untuk menemuinya. Kabar itu membuat Liu sangat antusias dan ia segera menceritakannya kepada sang ibu. Ibunya hanya berpesan agar ia tidak pulang terlalu larut malam. Namun dalam perjalanan pulang setelah kegiatan tersebut, Liu mengalami kecelakaan dan ditabrak hingga tak sadarkan diri.
Saat terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Yang lebih tragis, pihak rumah sakit tidak pernah memberitahu ibunya tentang kondisi sebenarnya. Liu justru diam-diam dipindahkan ke rumah sakit CHUM tempat Jong-soo yang terobsesi pada penelitian medis mulai menjadikannya subjek eksperimen. Sejak saat itu, hidup Liu berubah sepenuhnya dan tidak pernah sama lagi. Kembali ke masa sekarang, kondisi Liu semakin melemah. Istri Han Jun menyarankan agar ia segera mendapatkan transfusi darah, tetapi golongan darahnya sangat langka dan sulit ditemukan. Namun, Liu sendiri tidak terlalu memikirkan keadaannya. Baginya, yang terpenting adalah Min So telah melewati masa kritis dan mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Di sisi lain, Direktur Oh mulai gelisah. Bukti-bukti yang dikumpulkan jaksa Cha terlalu kuat dan sulit dibantah. Ia kebingungan mencari cara untuk menyelamatkan diri, apalagi atasannya juga mulai menghubunginya dan menuntut penjelasan. Sementara itu, reporter Jo akhirnya siuman setelah pingsan akibat pukulan keras. Ia kembali ke tempatnya dan memberitahu Min-young bahwa Han Jun adalah orang yang membawa kabur Liu. Kabar itu tentu mengejutkan Min-young. Hingga saat itu, mereka sama sekali belum menerima kabar dari Han Jun. Menyadari bahaya yang semakin dekat, Liu menyarankan agar Han Jun dan keluarganya segera pergi sebelum Jong-soo berhasil melacak keberadaan mereka. Ia khawatir keselamatan Han Jun, istrinya, dan Min So terancam. Untuk itu, Liu mengajak Han Jun ke sebuah jembatan dan mulai menceritakan seluruh kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kecelakaan tersebut. Bagaimana ia dijadikan objek penelitian oleh Jong-soo yang terobsesi menciptakan terobosan medis tanpa memedulikan nyawa manusia. Disitulah semua rahasia kelam masa lalu akhirnya terungkap. Setelah kecelakaan itu, Liu ditahan secara diam-diam di rumah sakit CHUM selama 2 minggu. Jong-soo menjadikannya subjek eksperimen karena cairan dalam tubuhnya dianggap sebagai penemuan medis yang luar biasa. Sementara itu, ibu Liu terus mencari keberadaan anaknya. Ia melapor ke polisi, tetapi tanpa ia ketahui salah satu oknum polisi telah bekerja sama dengan Jong-soo. Polisi itu hanya menenangkannya dengan janji palsu bahwa kabar tentang putranya akan segera disampaikan. Tak lama kemudian, ibu Liu menerima kabar bahwa anaknya meninggal akibat kecelakaan. Pihak rumah sakit memalsukan surat kematian dan bahkan menunjukkan rekaman kamera dashboard yang telah direkayasa agar terlihat meyakinkan. Secara hukum, Liu dinyatakan telah meninggal dunia. Namun sang ibu tidak percaya begitu saja. Ia merasa ada kejanggalan dan mulai menuntut penjelasan dari pihak rumah sakit. Ia berusaha mencari bukti dan mengungkap kebenaran di balik kematian anaknya. Tindakan itu membuat Jong-soo murka. Demi menutup semua jejak, ia membunuh ibu Liu dan membuang jasadnya ke sungai agar kasus tersebut benar-benar terkubur. Di sisi lain, Profesor Han yang terlibat dalam proyek penelitian mulai gelisah karena eksperimen terhadap Liu tidak menunjukkan perkembangan berarti. Ia akhirnya dipecat oleh Jong-soo. Merasa diperalat dan tidak tahan dengan kekejaman yang terjadi, Profesor Han memutuskan untuk menyelamatkan Liu. Ia membawa Liu keluar secara diam-diam dan menyembunyikannya di rumahnya sendiri, serta berjanji membantu memulihkan kondisinya. Sejak saat itu, Liu mulai melakukan penelitiannya sendiri. Ia tidak hanya berusaha memahami kemampuan dalam tubuhnya, tetapi juga menyusun rencana untuk membongkar kejahatan yang telah menghancurkan hidupnya. Ia mencari fakta tentang kematian ibunya dan menyadari bahwa untuk melawan jaringan sebesar itu, ia membutuhkan sekutu. Liu kemudian mendekati Han Jun, jaksa Cha, reporter Jo, dan Min-young. Ia mengumpulkan mereka satu persatu dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dari situlah Han Jun akhirnya memahami alasan dirinya dan yang lain dipilih. Mereka semua memiliki alasan kuat untuk melawan kekuasaan yang korup, mulai dari polisi yang disuap, pejabat dewan yang terlibat, hingga dalang utama yang ternyata adalah ayah jaksa Cha. Karena kekuatan lawan begitu besar dan terorganisir, perjuangan mereka tidak pernah mudah. Setiap lini kekuasaan saling melindungi satu sama lain. Merasa situasi semakin berbahaya, Liu sempat berpikir untuk menghilang demi melindungi orang-orang di sekitarnya.
Namun sebelum keputusan itu benar-benar diambil, Jongsu dan anak buahnya lebih dulu menemukan lokasi persembunyian mereka. Pada saat yang sama, Jaksa Cha menerima kabar dari Minyung bahwa Liwu sedang bersama Han Jun. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju lokasi tersebut, namun Jongsu tiba lebih dulu. Ia datang dengan alasan ingin membawa Liwu kembali, merasa masih memiliki kendali atasnya sebagai subjek penelitian. Bagi Jongsu, Liwu adalah aset berharga yang tidak boleh lepas karena tanpa dirinya penelitian dan ambisi menciptakan obat tidak akan pernah berhasil. Liwu tentu menolak. Amarahnya memuncak ketika Jongsu kembali menyinggung masa lalu dan kematian ibunya. Ia mencoba melawan, tetapi para anak buah Jongsu segera menahannya dan memukulinya. Jongsu justru memarahi anak buahnya karena dianggap tidak menjaga aset penelitian dengan baik. Ia tidak ingin Liwu terluka parah karena masih membutuhkan kemampuannya. Setelah situasi sedikit mereda, Jongsu kembali berusaha membujuk Liwu untuk bekerja sama. Ia ingin membawa Liwu kembali dan melanjutkan eksperimen demi menyelesaikan ambisinya menciptakan obat dari tubuhnya. Jongsu kembali mengulurkan tangan sebagai tanda ajakan berdamai. Liwu sempat menyambut uluran tangan itu, tetapi emosinya belum sepenuhnya reda. Dalam ledakan amarah, ia tiba-tiba mencekik Jongsu. Di saat itulah masa lalu yang selama ini tersembunyi terungkap. Liwu membongkar fakta bahwa Jongsu sendiri sebenarnya adalah korban eksperimen ayahnya. Sejak kecil Jongsu dijadikan subjek penelitian oleh ayahnya yang terobsesi menciptakan obat yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Demi ambisinya, sang ayah tega menjadikan anaknya sendiri sebagai bahan percobaan. Namun alih-alih membenci ayahnya, Jongsu justru meneruskan obsesi tersebut. Ia menganggap semua yang terjadi adalah pilihannya sendiri. Baginya, menjadi penemu obat dari segala obat adalah tujuan hidup yang harus diwujudkan, apapun risikonya. Liwu berusaha menyadarkannya, tetapi Jongsu tetap keras kepala. Emosi Liwu kembali memuncak. Ia menyerang Jongsu dan melukai wajahnya sebelum akhirnya dihentikan oleh Han Jun. Tak lama kemudian, Jaksa Cha dan pihak kepolisian tiba di lokasi. Mereka berusaha mengendalikan situasi yang semakin kacau. Namun bagi Liwu semuanya sudah terlambat. Penderitaan yang ia dan ibunya alami terasa mustahil untuk ditebus. Dalam kekacauan itu, seorang polisi mencoba menembak Liwu. Han Jun berusaha melindunginya, tetapi justru ia yang terkena tembakan di bagian perut. Meski terluka, Han Jun memohon kepada Liwu agar menghentikan semuanya. Ia berkata bahwa mereka sudah terlalu banyak menderita dan tidak ingin ada korban tambahan. Namun, Liwu sudah berada di titik tanpa jalan kembali. Saat kembali mencoba menyerang Jongsu, ia ditembak lagi. Dalam keadaan terdesak dan penuh emosi, Liwu mundur hingga ke tepi jembatan. Tanpa sempat dihentikan siapapun, ia menjatuhkan dirinya ke sungai yang dalam dan deras. Jaksa Cha segera bergegas ke sana, namun tubuh Liwu menghilang di telan arus dan pencarian tidak membuahkan hasil. Setelah kejadian itu, Han Jun menyerahkan sebuah flash disk titipan Liwu kepada Jaksa Cha. Di dalamnya terdapat data eksperimen ilegal yang dilakukan Pak Han dan ayah Jongsu dengan total 223 korban manusia. Sementara itu, kondisi Minso terus membaik dan stabil berkat pengorbanan Liwu. Keesokan harinya kasus tersebut menjadi viral. Jaksa Cha tampil memberikan klarifikasi kepada publik. Ia mengungkap seluruh kejahatan para petinggi termasuk keterlibatan ayahnya sendiri. Meski mengetahui bahwa ayahnya adalah dalang utama, Jaksa Cha memilih berpihak pada kebenaran. Ia tetap menjalankan proses hukum terhadap semua yang terlibat, termasuk Direktur Oh yang mengakui bahwa banyak keputusan berasal dari perintah atasannya. Ketika berpapasan dengan ayahnya, Jaksa Cha tidak lagi menunjukkan rasa hormat ataupun kedekatan. Ia hanya memalingkan wajah dan pergi tanpa sepatah kata pun, menandakan bahwa ia telah memilih jalannya sendiri. Malam harinya, Han Jun kembali ke jembatan tempat Liwu menghilang. Sebelumnya, Liwu sempat memberitahunya bahwa ia telah berhasil menyempurnakan obat yang selama ini diperebutkan.
Obat itu ditinggalkan untuk Han Jun dengan pilihan di tangannya, melanjutkan penelitian tersebut atau menghancurkannya agar tidak lagi disalahgunakan. Han Jun berniat membuang obat itu agar tidak ada lagi tragedi serupa. Namun tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor pribadi yang tidak dikenal. Saat panggilan itu dijawab, suara di seberang sana membuatnya terdiam. Liwu ternyata masih hidup. Cerita pun berakhir dengan tanda tanya besar, apakah ini benar-benar akhir atau justru awal dari babak baru?